ya, sebuah tonggak bagi kita, kembalinya sebagian ya, sebagian kekuasaan kita itu. Tapi peradilan masih sendiri ya, peradilan agama sendiri, pengadilan negeri sendiri, masih sendiri, dan juga induknya masih beda-beda juga dulu. Induknya ya, kalau peradilan agama di mana induknya? Jadi kalau teknis tetap ke Mahkamah Agung ya, judisial, tapi untuk organisasi dan finansial ya masih di Kementerian Agama saat itu. Jadi peradilan agama adalah warisan alim ulama untuk bangsa, merawat dan menjaganya mutlak hukumnya. Perkembangan hukum adalah sebuah keniscayaan setiap budaya. Di masa pandemi, peradilan agama harus tetap melaju dan eksis menjawab tantangan yang ada. Jika dahulu sang qadhi bersidang di serambi masjidnya, nilai-nilai keadilan tanpa hingar-bingar media pun tetap diterima umatnya. Hal tersebut karena tercermin dari ketinggian ilmu dan budi luhur akhlak qadhinya. Akhirnya kepercayaan umat kepada peradilan adalah kuncinya. Peradilan agama Nusantara lahir sebelum pandemi penjajahan Belanda. Bahkan telah ada saat masa kehidupan para sultan dan raja-raja, mencakup sisi-sisi kehidupan masyarakat dengan nyata. Peradilan agama seharusnya menjadi garda utama penegakan hukum bagi warga negara Indonesia. Pemirsa, inilah talk show Pakotas TV. Kemudian lanjutan yang tadi Pak Ketua yang 1946 tadi sampai kemudian atau sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan ini bagaimana nih ceritanya? Nah ini para netizen ya, para pemirsa Pakotas TV harus paham sejarah ya. Tadi kan sudah merdeka ya kita ya. Iya betul. Jadi peradilan agama sudah merdeka, kemudian cakupannya ada cuman NTCR. Ya, Undang-Undang 2246 tahun 46 itu juga hanya pencatatan nikah dan rujuk. Kemudian sampai Undang-Undang 1 tahun 64 ya tentang. Berarti wajar dong kalau dari dulu kemudian pengadilan agama ini dilabelkan misalnya tempat nikah, tempat cerai itu ya, aja ya. Memang ada sejarah seperti itu. Memang ada sejarah, tidak bisa. Sebelumnya lebih besar lagi gitu. Ya. Artinya gara-gara teori resepsi itu katakanlah. Jadi ini memang kerjaannya seperti awalnya ya. Segala lini, kemudian disunat, bahkan sampai awal kemerdekaan pun masih sama. Misalnya, jadi kita lanjutkan. Jadi tadi itu Undang-Undang nomor 1 tahun 64 tentang kekuasaan kehakiman. Terus Undang-Undang nomor 1470 kayaknya ya, itu tentang kekuasaan kehakiman. Itu juga peradilan agama masih NTCR, dan yang lebih ngenes lagi, kita itu masih dianggap sebagai peradilan kuasi atau semu itu. Artinya hanya memutus tapi nggak bisa mengeksekusi. Kalau bisa mutus nggak bisa eksekusi, terus bagaimana ceritanya ini? Nah, kalau mau eksekusi harus minta ke peradilan umum atau gitu. pengadilan negeri. Minta bantuan minta bantuan ke sana gitu. Nah, itu sampai Undang-Undang nomor 174 tentang perkawinan itu ada. Jadi walaupun ada putusan waris misalnya, tidak bisa mengeksekusi. Tidak bisa. Gitu. Jadi nggak bisa mengeksekusi lagi dan sebagainya. Nah, kemudian tonggak yang luar biasa kembalinya sebagian kewenangan peradilan agama adalah dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 89. 89. Ya, tentang peradilan agama itu memang itu luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena pada akhirnya peradilan agama dari sisi susunan ya, susunan struktur ya, kemudian organisasi dalam struktur negara. Ya, struktur baik negara, struktur organisasinya di dalam, terus kemudian dari sisi kewenangan, kemudian juga kedudukan itu sama dengan peradilan lain. Artinya dengan Undang-Undang 9 kita juga bisa mengeksekusi sendiri. Jadi sudah kita tidak lagi dianggap sebagai peradilan kuasi atau peradilan semu. Oleh karena itu memang Undang-Undang nomor 7 tahun 89 tentang peradilan agama itu memang luar biasa ya. Sebuah tonggak bagi kita, kembalinya sebagian ya, sebagian kekuasaan kita itu. Tapi peradilan masih sendiri ya, peradilan agama sendiri, pengadilan negeri sendiri, masih sendiri, dan juga induknya masih beda-beda juga dulu. Induknya ya, kalau peradilan agama di mana induknya? Jadi kalau teknis tetap ke Mahkamah Agung ya, judisial, tapi untuk organisasi dan finansial ya masih di Kementerian Agama saat itu. Jadi gajinya masih gaji Kemenak ya. Walaupun kalau sekarang Kemenak, kalau dulu Depak ya. Walaupun secara teknis tetap nginduk ke Mahkamah Agung. Ke Mahkamah Agung, kalau ada kayak kasasi tetap ke Mahkamah Agung. Tetap ke Mahkamah Agung. Tapi
teknis. Berarti di satu sisi juga ada perwakilan di Mahkamah Agung dari peradilan agama atau bagaimana? Ya, jadi ada di situ, makanya ada Hakim Agung juga kan untuk peradilan agama. Nah, begitu juga pengadilan negeri juga menginduk sendiri kan ke dulu kemudian Kementerian Kehakiman lah atau ya Kementerian. Jadi pengadilan negeri di Kementerian Kehakiman dan agama di Kemenak ya. Di Kemenak ya, militer. Kalau sistem rekrutmen hakim dengan pegawainya berarti juga mengikuti daripada kebijakan lembaga ya? Lembaga agak beda terus terang, dulu itu akan agak beda-beda. Nah, kemudian dengan adanya reformasi itu tonggak juga yang luar biasa bagi peradilan agama. Reformasi itu kan berarti 1998 ya. Kemudian MPR itu pernah mengeluarkan TAP nomor 10 tahun 98. Terus kemudian DPR juga mengeluarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 99 yang mengamanatkan harus adanya semua peradilan ini harus satu atap. Satu atap. Artinya one dalam satu system. Lembaga ya. Ya, one room system dalam di bawah Mahkamah Agung. Pengadilan agama, pengadilan negeri, peradilan agama, peradilan umum, peradilan tata usaha negara sama peradilan militer. Dan peradilan militer. Ya, jadi harus satu sistem. Itu diamanatkan di TAP 10 tahun 98 dan juga Undang-Undang nomor 35 tahun 99. Nah, kemudian real dieksekusi dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2004. Jadi sejak tahun 2004. Jadi Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 itu karena diamanat tahun Undang-Undang 3599 itu 5 tahun setelah itu harus sudah satu atap. Kemudian keluarlah Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 pas 5 tahun. Kalau Pak Ketua sendiri produk yang 2004 atau setelah 2004? Saya alhamdulillah produk Mahkamah Agung ya. Jadi angkatan kedua Mahkamah Agung. Angkatan kedua itu tahun berapa Pak Ketua? 2006. 2006 ya. Karena berarti sudah satu atap ya di Mahkamah Agung. Sudah satu atap. Karena yang angkatan pertama tahun 2005. Gitu. Nah, dari situ kemudian peradilan agama sendiri dengan SK Presiden nomor 15 2004 kalau nggak salah, ya kan, itu pada akhirnya langsung masuk menyatu bergabung dengan di bawah Mahkamah Agung. Jadi setelah 2004 itu prosesnya kemudian ketika seleksi hakim tahun 2005 adalah seleksi pertama angkatan hakim ya, di bawah angkatan Mahkamah pertama Agung. di bawah Mahkamah Agung satu atap. Berarti wajar jika kemudian sekarang banyak juga masyarakat melihat, loh kok pengadilan negeri dengan pengadilan agama gedungnya sama ya, bentuknya juga sama, di kota semua, kemudian dari penggajian juga sama. Itu emang efek dari satu atap. Efek dari satu atap dan merupakan lahir dari rahim reformasi. Gitu ya. Iya. Tapi kalau dalam tinjauan tokoh-tokoh agama nih, kan juga dulu saya dengar banyak kontra ya, artinya satu sisi berat sekali melepas peradilan agama itu dari Kemenak misalnya atau dari Depak, tapi di satu sisi juga ada juga yang mendukung satu atap dengan Mahkamah Agung. Nah ini plus minusnya sebenarnya di mana posisinya Pak Ketua? Kenapa ada pro kontra seperti itu? Itu kan hanya biasalah yang namanya kadang hal yang baru itu kan memang tidak semua orang bisa menerima ya sesuatu yang baru itu, tapi kita melihat positifnya saja dan kita harus optimis. Dan alhamdulillah perubahan juga kita lihat sangat luar biasa ya setelah bergabung dengan Mahkamah Agung. Bukan berarti di Kemenak buruk, tidak, tetapi memang mungkin tuntutan juga zaman akhirnya alhamdulillah. Dan karena memang semuanya satu atap, jadi kami melihat memang lebih efektif dan efisien. Mulai dari koordinasi dan sebagainya, penganggaran dan sebagainya, itu lebih efektif dan efisien. Tapi tetap nuansa kesantrian mestinya tidak boleh pudar dong Pak Ketua. Oh ya, karena kalau yang peradilan agama sampai kapanpun kan santri ya. Karena produk ulama juga ya. Iya, karena memang produk-produk pesantren ya. Meskipun mau bergabung dengan lembaga manapun ya kesantriannya harus tetap dipegang gitu ya. Berarti kalau atas nama tapi bukan berarti santri itu terus kolot, terus kemudian pecinya lusuh, terus kemudian apa istilahnya ketinggalan zaman enggak juga kan. Oh ya, ini ngomong-ngomong karena edisi berbicara kesantrian Pak Ketua, ini pada edisi hari ini sengaja kita memakai peci host ini memakai peci putih karena biar memang ini nuansanya berbicara tentang peradaban agama sejak masa Nabi, sahabat dan kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang. Jadi memang biar menyesuaikan dengan edisi kali ini Pak Ketua. Iya, narasumbernya yang belum menyesuaikan. Narasumbernya santri ini, agak hatinya juga lebih santri Pak. Jadi memang seperti itu, artinya bahwa kita bergabung dan berkontribusi untuk Mahkamah Agung dan kita lihat Mahkamah Agung kemajuan luar biasa.
dengan adanya satu atap, karena memang dari sisi organisasi, administrasi dan finansial koordinasinya lebih cepat. Kalau kewenangannya yang terakhir ini apa saja yang ditangani oleh peradilan agama nih? Nah, ini melanjutkan tadi ya secara peradilan agama, bahwa karena perpindahan itu dari sisi, nanti kita sebelum masalah kompetensi ya, dari sisi sarana dan prasarana bisa kita lihat juga. Jadi setelah kita bergabung di Mahkamah Agung, mungkin anggarannya lebih besar ya? Ya, artinya bisa dilihat kalau dulu kan peradilan agama itu kesannya kantornya kecil, terus kemudian di gang kecil. Nah, alhamdulillah sekarang peradilan agama secara umum sudah punya gedung-gedung yang megah ya, prototipe memang Mahkamah Agung, tidak ada bedanya dengan PN dan TUN ya, memang prototipenya sama, sarana prasarana juga bagus, dan ini sekaligus juga untuk meningkatkan ya pelayanan yang baik, pelayanan yang prima kepada masyarakat, sehingga bagi masyarakat ketika datang itu dengan adanya satpas yang memadai, dia bisa ya terlayani dari sisi sarana dan prasarana, itu satu. Nah, kemudian juga kita juga patut bersyukur ya dengan adanya penambahan kompetensi kita, kewenangan kita, kedudukan kita juga sudah semakin kuat, apalagi kewenangannya juga ditambah dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 789 tentang peradilan agama itu, di mana kita mendapatkan kewenangan tentang pengangkatan anak, kemudian zakat, infak, dan juga alhamdulillah ekonomi syariah. Ekonomi syariah ya? Ekonomi syariah. Jadi ekonomi syariah sudah menjadi kewenangan kita. Gitu. Nah, itu diperkuat juga dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Itu sudah sangat jelas disebutkan bahwa untuk sengketa ekonomi syariah dan untuk sengketa perbankan ya, kalau Undang-Undang Nomor 21 2008 itu kan tentang perbankan syariah. Jadi untuk sengketa perbankan syariah itu adalah menjadi kewenangan peradilan agama. Tetapi bukan hanya perbankan, tapi semua ya. Semua yang berkaitan dengan transaksi ekonomi syariah berada di dalam. Tapi ngomong-ngomong sudah ada perkaranya belum ini Pak Ketua? Ini jangan sampai cuma hanya teori saja, tapi ternyata tidak ada perkaranya kan gitu. Dan alhamdulillah. Atau mungkin kepercayaan publik kepada peradilan agama ini untuk mengatasi, apa ngerti orang peradilan agama ini dengan perkara perbankan syariah, asuransi syariah, ini kan juga menjadi pertanyaan masyarakat ini. Tindakan Mahkamah Agung itu seperti apa sebenarnya yang sudah ini harus dimaklumkan ya kepada masyarakat semua ya.